Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Ibu akan ngasih tahu kalian tentang fenomena es yang bisa dibakar. Nah, ada es ini, kalian pernah lihat nggak es ini tuh es apa? Nah, jadi es ini tuh bisa dibakar ya. Nah, es ini adalah metanahidrat. Biasanya ditemukan pada tempat-tempat yang bertekanan tinggi dan juga bersuhu rendah. Contohnya di dasar lautan. Nah, gitu. Es ini namanya metanahidrat atau gas hidrat. Nah, metanahidrat atau gas hidrat ini merupakan gas metana, etana, dan propana yang terkurung atau terikat dalam kisi-kisi air. Kisi-kisi air ini adalah gabungan dari molekul-molekul air yang berwujud seperti salju atau kristal es gitu. Namun es ini bisa dibakar dan menghasilkan karbon dioksida dan air dalam bentuk uap dan cairan. Nah, tadi kembali lagi bahwa gas hidrat itu adalah gas metana, etana, atau propana. Etana, metana, dan propana itu termasuk materi hidrokarbon. Untuk itulah kita akan membahas mengenai hidrokarbon tentang alkana, alkena, dan alkuna. Dipahami baik-baik ya. Nah, jadi apa itu perbedaan alkana, alkena, dan alkuna? Perbedaannya dibagi menjadi 3, berdasarkan jenis hidrokarbon, berdasarkan ciri-ciri namanya, dan juga berdasarkan rumus umumnya. Kalau alkana, itu ikatannya tunggal yang termasuk hidrokarbon jenuh. Kalau alkena dan alkuna, itu termasuk hidrokarbon tak jenuh. Tetapi, kalau alkena ikatannya rangkap 2, kalau alkuna ikatannya rangkap 3. Gitu. Nah, ciri-ciri namanya, kalau alkana akhirannya ana, kalau alkena akhirannya ena, kalau alkuna akhirannya una. Adapun rumus umumnya, kalau alkana rumus umumnya CnH2n+2. Nah, N ini dimulai dari 1, 2, dan 3. Tapi kalau alkena dan alkuna, N-nya dimulai dari 2, 3, dan seterusnya, bukan dari 1. Nah, kalau alkena, itu rumus umumnya CnH2n. Sedangkan alkuna, rumus umumnya CnH2n-2. Nah, jadi apakah teman-teman tahu kenapa N alkena dan alkuna dimulai dari 2? Itu alasannya seperti ini. Jadi, C yang mulai dari 2, misalnya, dimulai dari 1. Kalau alkena C-nya 1, berarti hanya itu ada 2. Sekarang kita gambarkan rumus strukturnya. C, di sini ada H, di sini ada H. Nah, padahal seperti yang kita ketahui, C itu tangannya ada 4. Nah, lalu tangan ini mau diapain? Tangannya sisa nih. Ya enggak? Gitu. Makanya alkena ini tuh nggak bisa dianggap N itu dimulai dari 1. Itu nggak bisa. Gitu. Nah, lalu sekarang kalau tadi contohnya alkuna. Alkuna itu kan tadi C1 hanya ada 2. Nah, sekarang kita coba alkena. Alkena rumusnya CnH2n. Berarti C-nya 1, H-nya juga sama ya. Ada 2 juga.
Sama kayak tadi. Jadi di sini C itu tangannya ada 4. Tapi C ini hanya mengikat satu atom H saja. Berarti kan di sini ada H. Di sini ada H. Nah, tangan ini nih mau diapain nih tangan ini? Gitu. Makanya alkena dan alkuna tidak bisa dianggap dimulai dari 1. Itu nggak boleh. Kok tulisannya kayak gini ya? Sebentar. N dari alkena maupun alkuna itu tidak boleh dari 1. Berlaku untuk alkena dan juga alkuna. Gitu teman-teman. Nah, ada Quran surat Al-Waqiah ayat 7-12 yang berbunyi wa kuntum azwajan salasah wa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul masy'amati ma ashabul masy'amah wasabiqun sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Artinya, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan itu, dan orang-orang yang paling dahulu atau beriman. Mereka lah yang paling dahulu masuk surga. Mereka itulah orang-orang yang paling dekat dengan Allah, berada dalam surga kenikmatan. Jadi hubungan apa sih antara surat Al-Waqiah ayat materi hari ini? Jadi kaitannya dengan materi ini adalah ini. Pada hari kiamat Allah akan membagi 3 golongan. Ada golongan kanan, ada golongan kiri, ada juga yang orang-orang yang paling terdahulu atau as-sabiqun. Nah, begitu pula dengan hidrokarbon. Hidrokarbon juga ada 3 golongan. Ada golongan alkana, alkena, dan alkuna. Itu kaitannya dengan materi hari ini. Nah, lanjut. Sekarang kita akan coba membuat deret homolog alkana. Nah, deret itu adalah urutan rumus molekul dari paling kecil ke paling besar. Kita bisa lihat nih, di sini ada metana, etana, propana, butana. Kalau metana itu C-nya 1, H-nya 4. Kenapa CH4? Karena rumusnya adalah CN H2N plus 2 gitu. Jadi kalau misalnya metana nih C-nya 1 berikan 1, H2 dikali 1 2 ditambah 2, maka CH4. Nah, lalu kita buat nih rumus strukturnya. Di sini ada C-nya 1, C1 ini mengikat 4 atom H. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, etana, kalau etana kita lanjut C2. Yang pertama kan C1 nih yang metana. Nah, kalau etana C-nya itu ada 2. C2 kita masukkan rumusnya 2 dikali N-nya 2 ditambah 2. Hasilnya kan 6. Makanya etana punya rumus molekul C2H6. Nah, kita buat rumus strukturnya. Di sini C-nya 2. C2 ini akan mengikat 6 atom karbon H gitu. Bagaimana dengan propana? Kalau propana berarti selanjutnya yaitu C3H. H-nya berapa? Berarti 3 dikali 2 6. 6 ditambah 2 8. Ini. Untuk rumus strukturnya gimana? Kalian bisa tulis sendiri. Kalau butana berarti selanjutnya. Butana berarti C-nya ada 4. H-nya ada berapa? 4 kali 2 8. 8 tambah 2 ada 10.
rumus strukturnya kalian bisa tulis sendiri. Lanjut. Nah, lanjut. Kalau pentana C-nya itu ada 5, H-nya berarti ada 12. Kalau heksana C-nya 6, H-nya berarti 14. Kalau heptana C-nya 7, berarti H-nya ada 16. Kalau oktana berarti C-nya ada 8, berarti H-nya ada 18. Nah, gitu. Untuk rumus strukturnya bisa teman-teman buat sendiri di buku masing-masing ataupun di LKPD yang sudah Ibu bagian tiap kelompok. Nah, lanjut nih. Tadi kan deret homolog alkana. Sekarang kita masuk deret homolog alkena. Alkena rumusnya adalah Cn H2n. Nah, alkena dimulai dari etena. Etena kan berarti C-nya 2 nih. C2, N-nya 2. 2 dikali 2 berarti 4. Kalau etena berarti C2, H-nya ada 4. Nah, kita buat nih rumus strukturnya. Di sini C, ada ikatan rangkap yang terbentuk dalam etena. Nah, 2 atom karbon C ini mengikat 4 atom H gitu. Lanjutnya, propena. Kalau propena berarti C-nya 3. C-nya 3, H-nya ada 6. Kenapa 6? Karena 3 dikali 2. 2 dikali 3. Kenapa 3? 3 itu sebagai N-nya, karena dia ini adalah propena. Nah, kita tulis dulu C-nya ada C1, C2, dan C3. C1 dan C2 punya ikatan rangkap 2 karena dia termasuk alkena. Nah, 3 atom C ini akan mengikat 6 atom H. Lanjut, butena. Kalau butena, C-nya ada 4, H-nya ada 8. Rumus strukturnya bisa teman-teman tulis sendiri. Nah, kalau pentena berarti di sini C-nya ada 5, H-nya ada 10. Gitu. Nah, lanjut, kalau heksena berarti C-nya ada 6, di sini H-nya ada 12. Nah, kalau heptena C-nya 7, H-nya ada 14. Kalau oktena C-nya 8, berarti H-nya ada 16. Kalau nonena, berarti C-nya ada 9, H-nya ada 18. Gitu. Rumus strukturnya bisa teman-teman buat sendiri ya. Udah Ibu bagikan LKPD-nya di tiap-tiap kelompok. Nah, lanjut. Sekarang masuk ke deret homolog alkuna. Alkuna rumusnya adalah Cn H2n min 2. Nah, alkuna dimulainya dari etuna. Etuna kan berarti C-nya ada 2. C2, N-nya 2 ini itu dianggap sebagai N. Nah, 2 dikali 2 kan 4. Kurangi 2, 2. Berarti CN2, C-nya 2, hanya ada 2. Kita buat rumus strukturnya dengan garis ikat. Di sini C-nya ada 2, membentuk ikatan rangkap 3. Nah, kedua C ini mengikat 2 atom H. Ini etena. Nah, kalau propuna berarti C-nya ada 3, H-nya itu ada 4. Kenapa ada 4? Kita sesuaikan sama rumusnya.
2 dikali N, di sini kan N-nya 3, berarti ada 6, kurangi 2, 4. Maka bisa ditulis rumus strukturnya. C-nya di sini ada 3, yang C1 dan C2 ini membentuk ikatan pangkat 3. Nah, ketiga atom C ini akan mengikat atom H sebanyak 4 atom H. Gitu. Nah, sekarang butuna. Kalau butuna berarti C-nya 4, H-nya ada 6. Kalau pentuna, C-nya berarti 5, H-nya ada 8. Kalau heksuna, C-nya ada 6, H-nya ada 10. Kalau C7, H-nya ada 12. Kalau oktuna, C-nya ada 8, H-nya ada 14. Nah, kalau nonuna, C-nya 9, H-nya ada berapa ini tadi? 9 kali 2, 18, berarti 16. Nah, gitu. Nah, untuk rumus strukturnya bisa teman-teman buat sendiri di LKPD setiap kelompok. Untuk tugas berikutnya, jangan lupa dikumpulkan. Buatlah rangkuman tentang tata nama dan isomer alkana, alkena, dan alkuna. Tugas maksimal dikumpulkan tanggal 31 Agustus. Nah, sekian. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Tetap semangat belajar, tetap jaga kesehatan. Kalau ada pertanyaan silahkan menghubungi kontak yang tertera. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.